Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Wirata Sejaya dari Manajemen Pemasaran D3 Karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang riset pemasaran internasional. Apa aja sih yang bakal dibahas di sini tuh? Yang pertama, pengertian dan tujuan. Yang kedua, data yang diperlukan. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, kerangka kerja. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Pengertian riset pemasaran sendiri mengacu kepada pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dengan baik. Tujuannya, yang pertama, memenuhi alasan untuk produksi suatu produk, baik barang ataupun jasa, dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada ataupun potensial. Yang kedua, penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan metode teknik produk komersial. Dalam beberapa kasus, pemasaran internasional dapat memberikan hasil yang diinginkan, seperti peningkatan volume penjualan, menyediakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk kegiatan produksi dan bisnis, dan akses ke pasar yang baru. Dan yang ketiga, data yang diperlukan. Ada dua jenis data yang diperlukan. Yang pertama, data sekunder. Data sekunder didapat atau diperoleh lebih mudah karena data yang disajikan lebih murah dan disediakan oleh seperti IMF, BPS, dan Badan Perindustrian. Dan data yang kedua, data primer. Data primer sedikit lebih rumit dikarenakan data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Dan data ini juga biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang bersifat taktis dan spesifik. Yang ketiga, informasi apa aja sih yang dibutuhin? Yang pertama, informasi pasar. Yang kedua, informasi produk. Yang ketiga, informasi promosi. Yang keempat, distribusi. Dan yang terakhir, informasi harga. Masuk kepada kerangka kerja pemasaran internasional. Kerangka kerja internasional dilakukan melalui suatu urutan yang lugas. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan manajemen dalam mendefinisikan masalah. Ada dua jenis pertimbangan, yaitu struktur pasar dan konsep produk. Struktur pasar mengacu pada luas pasar, jumlah pesaing, dan paksa pasar. Sebagai contoh, kita asumsikan sebagai seorang pemasar internasional yang akan memasarkan produk atau memproduksi produk yogurt. Di Eropa dan Asia, tentunya terdapat dua jenis masalah atau dua jenis perbedaan. Yang pertama, di Eropa, yogurt merupakan sebagai atau dianggap produk menyehatkan dan membuat santai yang dikonsumsi sebelum tidur. Sedangkan di Asia, yogurt dianggap sebagai makanan energi yang disantap untuk menambah energi. Dan yang kedua, mengidentifikasikan sumber alternatif, di mana informasi penting ditemukan dan bagaimana mendapatkannya. Dan yang terakhir, pengumpulan data. Pengumpulan data yang aktual harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati. Sebagai langkah akhir, penyiapan laporan sebagai langkah akhir harus dianalisis dan diinterpretasikan dalam penyiapan laporan ini. Sifat budaya dan negara harus diperhatikan juga. Segitu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.